Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bintar Fauzan dengan NIM 102 22113 dan teman saya ada Nanda Eka Agustina 102 22111, Linda Felisa Firgiani dengan NIM 102 22115 dan Heriandi Simarmata dengan NIM 105 22066. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal artikel yang berjudul A Critical Review of Recent Developments in Radiotherapy for NCCLC. Boleh dilanjut. Sebelumnya kita masuk ke dalam latar belakang dari jurnal artikel. Nah, diketahui bahwa kanker paru itu merupakan penyebab kematian akibat kanker tertinggi di seluruh dunia. Dan radioterapi ini memiliki peran penting baik sebagai terapi kuratif maupun paliatif pada pasien non-small cell lung cancer atau NSCLC. Nah, pemberian radioterapi ini memiliki tantangan pada area toraks karena adanya pergerakan tumor serta kedekatan tumor dengan organ etris atau OAT. Perkembangan teknologi dari terapi modern seperti 4DCT, image guided radiotherapy, IMRT, SABR, dan proton beam therapy ini dapat meningkatkan akurasi penyinaran tumor sekaligus mengurangi dosis radiasi ke jaringan sehat. Namun manfaat klinis dari terapi modern ini masih belum terbukti secara kuat, terutama terkait peningkatan overall survival dan cost effectiveness. Baik, selanjutnya kita bahas tentang si SABR-nya atau stereotaktik ablatif radioterapi. Di sini kita bahas penerapan SABR-nya untuk NSCLC yang early stage atau stadium awal. Jadi yang pertama itu SABR itu sekarang itu menjadi standar perawatan untuk pengidap peripheral early stage NSCLC yang tidak memungkinkan untuk menjalani operasi. Nah, ada beberapa teknologi juga yang diterapkan bersama dengan SABR ini. Di antaranya adalah 4DCT, lalu IMRT atau conformal beams, dan juga image guidance. Lalu yang kedua dari segi efektivitas dan keamanan, SABR ini dikenal memiliki toksisitas yang relatif rendah. Lalu dari segi efektivitasnya, menurut studi SPACE terhadap pasien peripheral NSCLC, hasilnya itu diperoleh bahwa pengobatan menggunakan SABR ini mirip dengan 3D CRT konvensional dengan dosis yang cukup tinggi yaitu 70 gray. Lalu yang ketiga kita bahas perbandingannya dengan operasi. Di sini diketahui bahwa penggunaan SABR ini menjadi perdebatan khususnya untuk pasien yang masih bisa untuk melakukan operasi. Nah, ada hasil studi yang dilakukan bahwa pasien yang ditangani dengan SABR ini ternyata memiliki tingkat bertahan hidup dalam jangka waktu 3 tahun yang 16% lebih tinggi daripada pasien yang hanya menjalani operasi. Dengan nilai p-value-nya itu 0,037 atau di bawah 0,05. Jadi ini hasilnya secara statistik itu signifikan. Namun ada yang perlu dicatat bahwa studi ini itu ditutup secara prematur karena proses pengumpulan datanya itu berlangsung dengan lambat. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada hasil juga dari analisis propensity score. Di situ dikatakan bahwa terapi radiasi dengan SABR ini memiliki risiko kematian dan efek samping parah yang lebih rendah dibandingkan operasi pengangkatan lobus paru-paru atau lobektomi menggunakan teknik yang secara invasinya itu sudah minimum, yaitu VATS atau Video Assisted Thoracoscopic Surgery. Lalu ada studi prospektif fase 2 dan retrospektif. Studi prospektif itu artinya studi yang dilakukan dari sekarang hingga ke depannya, sementara studi retrospektif itu studi yang dilakukan berdasarkan kondisi sekarang ke masa lalu. Jadi kayak lihat rekaman medis gitu. Dan dari situ diperoleh hasil bahwa tingkat kelangsungan hidup pasien yang diobati dengan SABR itu mirip atau setara dengan pasien yang menjalani operasi.
Dan masih ada beberapa studi klinis terkait peran SABR yang masih berjalan, seperti terlihat pada slide. Lalu untuk arah ke depannya, SABR ini sekarang itu difokuskan untuk mengurangi kegagalan lokal atau regional dan juga kegagalan jauh. Selain itu, saat ini juga dikembangkan teknologi untuk menangani kasus-kasus sulit, misalnya tumor sentral, yang letaknya itu ada di area-area bronkus gitu ya. Dan tabel 1 ini selanjutnya akan menunjukkan tantangan pada berbagai skenario SABR beserta solusi potensial yang tersedia. Next. Nah, berdasarkan tabel 1 ini, ada beberapa tantangan yang umum ditemukan pada penerapan SABR, diantaranya itu terkait diagnosisnya, lalu ada toksisitas pada organ etris, dan juga ada masalah tentang kekambuhannya. Lalu untuk solusi potensialnya, berdasarkan tabel ini bisa dirangkum bahwa diantaranya itu terkait big data, ini khususnya untuk menangani dosis radiasi yang lebih pas gitu untuk organ etrisnya. Lalu ada teknik pencitraan yang lebih modern, dan dosis radiasi yang dimodulasi. Next. Oke, selanjutnya ini kekambuhan yang terjadi ketika dilakukan SABR. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kekambuhan lokal, kemudian kekambuhan regional, dan terakhir itu kekambuhan jauh. Untuk kekambuhan lokal sendiri ini merupakan kekambuhan yang, munculnya itu ketika, dilakukan lesi, atau lobus paru, yang sebelumnya itu sudah terkena tumor. Nah, untuk, kemungkinan yang terjadinya itu adalah sekitar 9-20% dalam 5 tahun. Nah, tetapi hal ini tuh sulit dideteksi karena paru-parunya itu mengalami fibrosis pasca radiasi dan perubahan radiologis, setiap tahunnya atau dalam artian itu melakukan perkembangan dari setiap tahunnya. Nah, ada pula cara untuk mendeteksinya, yaitu melakukan pemeriksaan CT scan serial, melihat high-res fiturus pada CT dan analisis tekstur gambar atau yang dikenal juga sebagai radioromik. Nah, kemudian untuk kekambuhan regional ini, merupakan munculnya kembali kanker pada kelenjar getah bening regional, terutama nodus hilar dan mediastinal, yang di mana ini terjadi sekitar 13-15% dalam 5 tahun. Nah, apabila kekambuhannya itu hanya terjadi pada nodus, itu tuh biasanya dilakukan radioterapi salvage atau merupakan, prosedur yang diberikan ketika kanker itu kambuh setelah pengobatan awal. Nah, kemudian, di sini ada kekambuhan. Nah, di sini ada kekambuhan jauh, yang di mana ini merupakan penyebaran kankernya itu sudah, menyebar ke organ lain setelah dilakukan SABR, yaitu sekitar 20%, pasien. Yang di mana ini menunjukkan bahwa ternyata, mirip juga dengan pasien yang menjalani operasi. Dari situ menunjukkan bahwa SABR itu memiliki kontrol lokal yang baik, tapi penyebarannya itu sistematik dan masih dapat terjadi. Selanjutnya ke bagian Central Early Stage dari NSCLC. Pada artikel ini, International Association for the Study of Lung Cancer mendefinisikan sentral tumor sebagai tumor paru stadium awal yang berlokasi dalam radius kurang dari 2 cm dari struktur kritis atau OR mediastinum di seluruh arah. Struktur kritis atau OR tersebut meliputi bronkus utama seperti proximal bronchial tree, trakea, esophagus, jantung, pembuluh darah, spinal cord, brachial plexus, nervus phenicus, serta nervus laryngeus securens. Nah, lokasi tumor yang sangat dekat dengan OR ini dapat menyebabkan perencanaan dan pemberian radioterapi menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan tumor perifer, karena resiko paparan dosis tinggi ke organ sehat akan meningkat secara signifikan. Boleh dilanjut. Selanjutnya adalah tantangan SABR pada Central Early Stage NSCLC. SABR ini telah terbukti efektif pada peripheral early stage NSCLC, namun penerapannya pada tumor sentral masih memerlukan perhatian khusus karena kedekatan tumor dengan OR. Studi fase 2 juga menunjukkan bahwa pemberian SABR dengan skema 60 hingga 66 gray dalam 3 fraksi pada tumor sentral ini dapat menghasilkan toksisitas berat yang berlebihan, termasuk adanya komplikasi fatal terkait struktur mediastinum dan saluran napas sentral. Adapun juga risiko toksisitas ini muncul karena organ-organ seperti bronkus, trakea,
esofagus, dan jantung memiliki toleransi terhadap radiasi yang lebih rendah dibanding dengan jaringan paru perifer. Selain itu juga ketidakpastian akibat pergerakan tumor, respirasi, dan perubahan posisi organ selama terapi dapat menyulitkan penentuan dosis kumulatif sebenarnya yang diterima organ kritis. Selanjutnya adalah strategi risk adapted SABR untuk sentral tumor. Untuk mengurangi resiko adanya komplikasi, dikembangkan pendekatan risk adapted SABR, yaitu modifikasi skema dosis dan vaksinasi berdasarkan lokasi tumor dan kedekatannya dengan organ kritis. Systematic review dan studi lanjutan juga menunjukkan bahwa SABR dalam 8 fraksi dapat menjadi pilihan efektif dan lebih aman untuk tumor yang tergolong moderately central. Nah, meskipun demikian, studi juga melaporkan bahwa sekitar 7,5% pasien dengan moderately central tumors mengalami kemungkinan kematian terkait terapi dan menunjukkan bahwa keamanan terapi masih menjadi isu penting. Teknologi modern seperti MRI guided radiotherapy dikembangkan untuk meningkatkan keamanan terapi pada tumor sentral yang memungkinkan dokter dapat melihat posisi tumor secara real time selama penyinaran sehingga radiasi dapat diarahkan lebih tepat. Dengan visualisasi yang lebih akurat juga, dosis ke organ penting seperti jantung, esofagus, dan saluran nafas dapat dikurangi tanpa mengurangi efektivitas terapi terhadap tumor dalam penggunaan MRI guided radiotherapy. Nah, kemudian di sini ada multiple primary lung cancer yang dimana dikenal juga sebagai MPLC. MPLC ini tuh merupakan insiden ketika kanker paru primer multiple yang biasanya itu terjadi sekitar 4-8%. Nah, ada pula kanker paru primer kedua itu terjadi sekitar 3% per tahunnya. Nah, ada pun perbedaan antara kanker paru primer multiple dengan kanker paru primer kedua. Untuk kanker paru primer multiple ini merupakan kondisi ketika terdapat lebih dari satu tumor primer paru dan berasal secara independen, bukan metastasis dari tumor lain, atau dalam artian itu tuh bukan penyebaran ketika tumor primer itu terjadi gitu. Nah, sedangkan untuk kanker paru primer kedua itu kondisi ketika kanker muncul setelah pasien sebelumnya itu pernah mengalami kanker paru pertama. Nah, penerapan SABR sendiri pada kanker paru itu tuh menunjukkan bahwa ternyata kontrol lokal itu sangat baik dan toksisitas relatif ringan pada pasien MPLC. Yang dimana itu menunjukkan bahwa volume radiasi lebih besar, maka itu akan menyebabkan lebih banyak organ arteries atau OR terkena paparan radiasi. Nah, dari situ diperlukan teknik radioterapi untuk mengurangi gerakan tumor, melindungi OR, dan meningkatkan keamanan terapi. Selanjutnya adalah kaitan SABR dengan stage IV disease atau kanker stadium 4. Stadium 4 dari NSCLC ini merupakan kondisi ketika kanker paru telah menyebar ke organ lain di luar paru. Pada stadium ini, terapi utama biasanya berupa terapi sistemik seperti kemoterapi, targeted terapi, atau imunoterapi. Namun, dalam artikel ini dijelaskan bahwa SABR juga mulai memiliki peran penting pada sebagian pasien stadium 4 tertentu, terutama pada pasien dengan jumlah metastasis yang terbatas, atau bisa disebut oligometastatic disease. Oligometastatic disease sendiri merupakan kondisi ketika kanker sudah menyebar tetapi hanya sedikit lokasi metastasis. Pada kelompok pasien ini, SABR dapat digunakan untuk memberikan kontrol lokal yang kuat terhadap seluruh lesi metastasis. Adapun manfaat SABR pada stadium 4 ini terbukti pada studi klinis fase 2 menunjukkan terapi lokal agresif yang menggunakan SABR pada seluruh lesi metastasis dapat meningkatkan progression free survival dibandingkan terapi sistemik saja. SABR juga memungkinkan pemberian dosis radiasi tinggi secara presisi pada metastasis dengan kerusakan minimal terhadap jaringan sehat di sekitarnya.
Dan juga SABR mulai dipertimbangkan sebagai lokal konsolidatif terapi, yaitu terapi tambahan untuk memperkuat kontrol penyakit setelah terapi sistemik. Selanjutnya di artikel ini membahas juga peran dari CRT atau kemoradioterapi pada NSCLC stadium lanjut yang sifatnya lokal. Jadi di sini dia membahas bahwa NSCLC stadium 3 itu cukup sulit untuk ditangani. Dan ada hasil uji acak juga yang mereka kutip kalau penambahan operasi ke pasien yang sudah menjalani CRT atau kemoradioterapi itu tidak meningkatkan overall survival atau OS dari pasien tersebut. Dan ini bisa dilihat dari tabel 2 yang ada di slide ini. Nah, tabel 2 ini merangkum hasil uji klinis yang mencoba menambahkan operasi pada pasien NSCLC stadium 3 yang sudah menjalani CRT juga. Dan jika dirangkum hasilnya itu dapat dilihat bahwa answer-nya itu hampir semuanya no significant difference. Dan ini menunjukkan bahwa operasi itu tidak signifikan untuk meningkatkan overall survival dibandingkan dengan CRT saja. Artikel ini juga menyinggung bahwa dosis radiasi dari CRT-nya itu harus diperhatikan juga. Sebab dosis yang terlalu tinggi justru bisa menurunkan overall survival. Dan hal yang perlu diperhatikan dari CRT ini adalah dia tingkat kegagalan lokal dan jauhnya itu masih relatif tinggi. Ada di kisaran 30-50%. Next. Meskipun begitu, dari tabel 3 yang ada di slide ini dapat diperhatikan bahwa median overall survival dari pasien yang ditangani dengan CRT ini ternyata meningkat sekitar 10 bulan. Dan ada beberapa hal yang dikaitkan dengan peningkatan ini, diantaranya teknologi pencitraan yang lebih baik. Bisa kita lihat kalau di tabel 3-nya itu ada yang CRT-nya itu masih pakai teknologi yang 2 dimensi. Di situ dia median overall survival-nya itu sekitar 17 bulan. Sementara saat dia udah pakai 3D CRT yang paling atas, dia itu median OS-nya itu meningkat sampai 29 bulan. Lalu ada juga penurunan insiden pneumonitis dan esofagitis berat. Dan yang terakhir, penyebab peningkatannya itu adalah meningkatnya ketersediaan terapi sistemik yang efektif untuk pasien yang mengalami kekambuhan. Next. Selanjutnya ada organisasi European Society for Medical Oncology yang merekomendasikan CRT konvensional untuk kasus NSCLC lokal itu seperti apa. Jadi mereka merekomendasikan CRT-nya itu dosisnya dari 60 sampai 66 gray, lalu siklus kemoterapinya itu dilakukan 2 sampai 4 kali. Dan mereka itu tidak merekomendasikan untuk melakukan kemoterapi induksi atau konsolidasi. Nah, kemoterapi induksi ini itu seperti kemoterapi di awal sebelum kemoterapi yang CRT-nya, dan itu tujuannya untuk membunuh sel kanker sebanyak mungkin gitu sebelum CRT-nya dilakukan. Sementara kemoterapi konsolidasi ini dia dilakukannya di akhir setelah CRT-nya selesai. Tujuannya untuk membunuh kanker-kanker yang mungkin masih bersisa. Dan mereka juga menyarankan bahwa pasien yang tidak fit untuk CRT itu sebaiknya melakukan RT dengan jadwal yang dipercepat. Untuk realitas klinisnya, ternyata pasien NSCLC stadium 3A itu kebanyakan tidak fit untuk melakukan CRT. Datanya itu, artikel ini mengutip bahwa sekitar 20% itu hanya mendapatkan terapi paliatif, dan hanya sekitar 12% hanya mendapatkan radioterapi sebagai modalitas tunggal. Nah, untuk pasien yang hanya bisa melakukan radioterapi, image guided hypofractionated RT ini menjadi salah satu yang sedang banyak diteliti. Sayangnya, kematian akibat dari komorbiditas membatasi peningkatan overall survival dengan terapi ini. Next. Selanjutnya membahas inovasi teknik SLBR untuk NSCLC. Nah, artikel ini membahas apakah survivality dari pasien NSCLC stadium 3 ini sudah mulai meningkat gitu akibat perkembangan dari teknologi RT. Di sini mereka membahas inovasi utama yang terjadi dalam 20 tahun terakhir. Yang pertama itu ada simulasi konvensional yang sekarang itu mulai digantikan dengan simulasi CT atau komputer tomografi. Dan simulasi CT ini mulai banyak dikaitkan dengan peningkatan angka kelangsungan hidup pada data SIR. Yang kedua, simulasi 4D CT dan Cone Beam CT atau CBCT
itu sekarang menjadi rekomendasi. Soalnya mereka dapat menurunkan margin PTV. Lalu yang ketiga, algoritma perhitungan dosis juga sekarang menjadi lebih akurat. Dan yang terakhir, ada IMRT dan proton beam terapi, di mana mereka ini memungkinkan pemberian radiasi yang lebih sesuai dengan bentuk tumor atau lebih konformal. Dan adanya radiasi yang lebih sesuai dengan bentuk tumor ini tentunya bisa membuat organ etris di sekitar sel kankernya itu menjadi lebih minim terkena efek radiasi. Nah, kemudian di sini akan difokuskan pembahasannya pada IMRT atau Intensity Modulated RT atau radioterapi. Nah, itu tuh merupakan teknik radioterapi modern yang dapat memodulasikan intensitas radiasi, meningkatkan presisi penyedaran, dan mengurangi dosis ke jaringan sehatnya. Nah, IMRT pada pasien NSCLC ini tuh berdasarkan pada analisis STIR, yang dimana penggunaan IMRT itu lebih dipengaruhi oleh lokasi geografis, jenis pusat pelayanan, dibandingkan ukuran tumor dan stadium kankernya. Nah, di sini apabila dilihat perbandingan Apabila dilakukan perbandingan antara IMRT dengan 3D CRT, itu tuh menunjukkan bahwa ternyata IMRT itu lebih unggul karena dia dapat menurunkan min lung dose, V20, dosis spinal cord, dan dosis jantung. Selain itu juga dia dapat meningkatkan konformitas distribusi dosis terhadap tumornya. Nah, tetapi apabila IMRT dengan 3D CRT dibandingkan dengan 2D RT ini tuh ternyata menunjukkan bahwa analisis di CBD itu menjelaskan bahwa 3D CRT dan MRT itu lebih baik dibandingkan 2D RT dan meningkatkan survivor pasien stadium 3. Nah, dari sini juga berdasarkan tabel 3 itu menunjukkan bahwa ternyata perbandingan beberapa uji klinis pada pasien NSCLC stadium 3 yang mendapatkan kemoterapi dan radioterapi definitif atau tanpa operasi. Nah, yang pertama itu pada RTOG 0617 yang dimana itu menunjukkan bahwa IMRT itu mampu menjaga toksisitas tetap rendah meskipun target tumornya itu besar dan banyak pasien stadium lanjut. Nah, yang kedua itu ada PROCLAIM yang menunjukkan bahwa IMRT itu dapat mengurangi komplikasi paru dan mempertahankan survivor cukup baik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada KCSG LU 0504 yang dimana itu menunjukkan toksisitas paru itu berat dapat ditekan dengan teknik IMRT. Nah, di sini juga pada gambar 3 itu menjelaskan perbandingan hybrid IMRT dengan VMAT untuk kanker paru stadium lanjut. Nah, untuk penggunaan dosisnya itu sekitar 66 gray dalam 33 fraksi, yang dimana pada gambar A sampai C itu menunjukkan hybrid IMRT, sedangkan D sampai F itu menunjukkan VMAT, sedangkan untuk pada bagian G itu menunjukkan dose volume histogram atau DVH. Nah, dari berdasarkan gambar 3 itu menunjukkan bahwa ternyata VMAT itu memiliki garis isodos itu 95% lebih mengikuti bentuk tumor yang dimana dapat dilihat pada gambar D pada garis warna hijau, yang dimana itu menunjukkan bahwa radiasi nya itu lebih presisi dan paparan jaringan sehatnya itu lebih kecil. Nah, kemudian selain itu juga min lung dose-nya itu lebih rendah pada VMAT, yang dimana VMAT-nya itu sekitar 19,5 gray, sedangkan hybrid IMRT-nya itu adalah 22 gray. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ternyata VMAT itu lebih unggul dalam presisi distribusi dosis dan hybrid IMRT itu lebih unggul dalam melindungi paru sehat tertentu. Nah, kemudian di sini akan dibahas mengenai pasca radioterapi. Salah satu treatment dari pasca radioterapi yaitu post operatif radioterapi. Apa itu post operatif radioterapi atau PORT? Post operatif RT sendiri merupakan radioterapi yang diberikan setelah operasi pengangkatan tumor paru. Pada artikel ini, PORT terutama dibahas pada pasien end-2 disease, yaitu kondisi ketika kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening mediastinum. Tujuan dari PORT sendiri adalah untuk mengurangi resiko kekambuhan lokal setelah operasi. Adapun peran PORT pada pasien dengan complete resected end-2 disease ini masih belum jelas dan masih menjadi perdebatan. Analisis terdahulu yang menggunakan teknik radioterapi lama tidak menunjukkan adanya peningkatan survival
yang signifikan pada kelompok pasien ini. Karena itu, manfaat priority port pada endolisis belum dapat dipastikan secara definitif. Adapun temuan penelitian yang lebih baru menunjukkan yang menggunakan studi populasi yang lebih baru menunjukkan adanya kemungkinan adanya manfaat survival dari port pada pasien PN2 disease. Hasil juga menunjukkan bahwa sebagian pasien dengan keterlibatan modus mediastinum mungkin dapat memperoleh keuntungan dari radioterapi setelah operasi. Namun bukti ilmiah ini masih belum cukup kuat juga untuk menjadikan port sebagai standar mutlak terapi. Adapun pengaruh perkembangan teknologi staging, di mana artikel juga menjelaskan bahwa teknik evaluasi kelenjar getah bening mediastinum telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, dan penggunaan FDG PET scan dan endoscopic staging dapat meningkatkan akurasi deteksi endodisis sebelum operasi. Akibatnya, kasus endodisis yang baru ditemukan saat operasi menjadi semakin jarang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian pada artikel ini juga dikaji hubungan radioterapi dengan immunity. Nah, radioterapi ini ternyata tidak hanya membunuh sel kanker yang bisa merusak DNA, tetapi juga dapat memicu respons imun. Nah, iradiasi ini dapat melepaskan antigen tumor dan membantu mengaktifkan sel T untuk menyerang kankernya, yang kemudian dapat memicu efek abskopal atau efek di mana tumor yang tidak disinari ini ikut mengecil. Dosis per fraksi seperti pada SABR ini lebih kuat untuk menstimulasi imun, tetapi juga meningkatkan risiko dari efek toksisitasnya. Nah, pada gambar di samping ini dapat dilihat gimana sih kalau misalkan radioterapi ini dapat bekerja dengan imunoterapi untuk memicu efek abskopal. Pada gambar sebelah kiri dapat dilihat pada tubuh pasien terdapat bulatan-bulatan yang berwarna biru. Di sini itu disebut sebagai cold tumor. Cold tumor ini tumor yang belum memicu respons imun sehingga sel T ini sangat sedikit yang masuk ke area tumor dan sistem imunnya ini belum mampu mengenali dan menyerang sel kanker dengan efektif. Maka ketika diberikan radioterapi pada salah satu tumor, efeknya akan seperti gambar pada sebelah kanan. Nah, ketika tumornya ini terkena radiasi, sel-sel kankernya ini akan mengalami kerusakan dan sebagian mati. Nah, kerusakan ini itu akan menimbulkan komponen baru dari sel kanker yang disebut antigen tumor, yang kemudian dilepaskan ke seluruh tubuh. Nah, antigen tumor ini akan ditangkap oleh dendritic cell atau DESI, yaitu sel imun yang bertugas mengenali antigen dan menyampaikannya ke sistem imun lain. Nah, dapat dilihat prosesnya itu pada gambar yang di tengah, di mana setelah antigennya itu ditangkap oleh dendritic cell, akan terjadi proses yang dinamakan in situ vaksin. In situ vaksin ini adalah tumor yang disinari tadi akan berubah menjadi vaksin alami yang seolah-olah membantu sistem imun untuk mengenali sel kankernya. Ketika sel kanker sudah dikenali, dendritic cell ini akan mengaktifkan sel T sitotoksik atau STL yang merupakan sel yang mampu membunuh sel kanker secara langsung. Kemudian karena sel imunnya sudah mengenali antigen tumor, lingkungan tumornya ini akan berubah dari cold tumor menjadi hot tumor seperti pada gambar bagian kanan. Nah, di mana hot tumor ini akan menyebabkan sel T aktif ke seluruh tubuh melalui aliran darah dan sistem limfatik. Sel T ini akan menemukan dan menyerang tumor lain yang tidak terkena radiasi, di mana efek ini itu disebut sebagai efek abskopal, yaitu ketika proses radioterapi lokal pada salah satu tumor akan menghasilkan respon anti-tumor secara sistemik ke tumor lain yang jauh dari area penyinaran. Gambar ini juga menunjukkan bahwa efek abskopal tersebut dapat diperkuat dengan imunoterapi atau IT,
di mana imunoterapi ini dapat membantu menjaga aktivitas sel T agar tetap kuat dalam menyerang kankernya, sehingga kombinasi radioterapi dan imunoterapi ini dapat menghasilkan respons anti kanker yang lebih efektif daripada radioterapi saja. Boleh next. Nah, kemudian pada artikel ini juga dikaji tantangan dan pendekatan dalam pengembangan teknologi yang terbaru. Yang pertama ada tantangan. Nah, dalam artikel ini dikaji beberapa tantangan dalam pengembangan teknologi RT yang baru. Di sini kurang lebihnya ada 4. Yang pertama itu ada high cost involved, di mana dalam pengembangan teknologi yang baru ini selalu akan dibandingkan dengan model RCT klasik, di mana RCT klasik ini memerlukan biaya tinggi dan SDM yang tinggi juga untuk mengoperasikannya. Kemudian kedua ada learning curve, di mana pengembangan teknologi baru biasanya memerlukan adaptasi, sehingga hasilnya itu tidak akan selalu konstan karena hasil awalnya ini enggak selalu mencerminkan performa teknologinya gitu. Kemudian yang ketiga ada etika, di mana ilmuwan-ilmuwan atau user-user yang menggunakan teknologi RT ini akan secara tidak sadar membandingkan teknologi baru dan teknologi lama, di mana teknologi baru ini biasanya akan lebih memerlukan adaptasi lagi, sehingga penilaiannya ini akan dilakukan secara tidak netral gitu. Dan kemudian ada efek jangka panjang, dan biasanya teknologi baru itu akan dikaji juga efek jangka panjangnya, di mana efek ini tuh di mana untuk memerlukan data ini itu akan memerlukan waktu yang lama juga, sehingga terkadang hasilnya itu kadang menjadi kurang relevan gitu, di mana ketika datanya didapatkan, penelitian baru yang lain tentang radioterapi atau teknologi-teknologi lain ini malah biasanya lebih maju atau lebih relevan pada zamannya. Nah, kemudian artikel ini juga membahas bagaimana pendekatan yang sebaiknya digunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Di sini kurang lebihnya ada 5 poin. Yang pertama dengan menggunakan comparative effectiveness research, kemudian registry prophetic multicenter, di mana pengujian teknologi baru ini dapat menghimpun data pasien gitu dalam jumlah besar dan kemudian menyesuaikannya dengan tujuan teknologi tersebut. Kemudian pengolahan dengan big data, dan model prediksi komplikasi, dan yang terakhir ada patient reported outcomes, di mana pengembangan teknologi baru ini dapat dilakukan berbarengan dengan mempertimbangkan interpretasi data dari pasien-pasien secara langsung. Boleh lanjut. Nah, kita sudah sampai di bagian yang terakhir. Berdasarkan artikel yang sudah kita bahas sebelumnya, didapatkan kesimpulan, yaitu inovasi teknologi radioterapi ini telah membuat pemberian radiasi menjadi lebih presisi dan terarah, tetapi manfaatnya masih belum efektif untuk seluruh pasien, sehingga penelitian ini itu lebih dapat dikembangkan lagi untuk terutama dikaji pada respons jaringan normalnya terhadap radiasi, sehingga penggunaan NSCLC ini dapat disesuaikan untuk pasien-pasien, baik dengan risiko efek toksisitas rendah maupun dengan risiko efek toksisitas tinggi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.